warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Salam Hamida. Hamida. Ya, hari ini Happy Dream-nya berkesempatan ya datang ke rumah salah satu tamu terapi di Happy Dream. Betul ya Pak ya? Ya, ini kebetulan Bapak Ibu pasangan suami istri. Kalau boleh tahu nih, ini dengan Bapak siapa? Pak Kumaidi. Oke, dengan Pak Kumaidi. Dan satunya ini istrinya ya Pak ya? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Ulfa Ati. Ibu Ulfa Ati. Nah, ini sama-sama terapi bareng ya Pak ya, ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu ini usia Pak Kumaidinya berapa Pak? Ya, usia 65. 65 tahun Ya. usia dari Pak Kumaidi. Kalau misalnya ibunya usianya berapa? 63. 63. Jadi ini Pak Kumaidi dan Ibu Ulfa Atin. Nah, kalau boleh tahu ini alamatnya di daerah mana? Tegalharjo Trangkil Pati. Tegal Harjo Trangkil Pati. Pati ya. Jadi ini rumah Pak Kumaidinya di daerah Tegal Harjo Trangkil Pati. Nah, ini sebelumnya Bapak terapi di Happy Dream ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapaknya ini terapi dulu apa Ibu dulu yang datang terapi? Saya dulu. Bapak dulu datang terapi, nggak langsung sama Ibu. Ya. Kenapa Pak? Juga dulu. Pada waktu dulu saya sudah dulu. Kalau saya sudah oke. Jadi ini bapaknya mau coba dulu ya. Jadi kalau misalnya terapinya rasanya enak, baru ngajak ibu. Nah, sebelumnya bapaknya ini punya keluhan sakit apa? Pertama hipertensi. Bapaknya yang pertama punya keluhan sakit hipertensi. Terus Yang kedua kebas. kebas-kebasnya di mana Pak? Kaki kanan. Jadi bapaknya selain punya sakit hipertensi, bapaknya juga ada sakit kebas-kebas di bagian kaki sebelah kanan. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, hipertensinya itu sampai berapa Pak tensinya itu? 190 dan 90. Tensi dari Pak Kumaidi sebelumnya itu 190. Itu apa Pak yang dirasa 190 itu sangat tinggi ya Pak ya? Itu yang dirasa apa Pak selama? Pertama tensi itu tinggi? keluar Darah. darah itu Itu ada pecah, pembuluh darah pecah hmm, sampai lari ke rumah sakit. lari ke rumah sakit. Jadi Pak Kumaidi waktu tensinya 190 itu langsung dari hidungnya keluar darah. Langsung keluar darah ya Pak ya, sampai dibawa ke rumah sakit. Itu yang dirasa selama hipertensinya tinggi. Betul ya Pak ya? Nah, kalau misalnya untuk kebas-kebas, Kadang-kadang kaki itu saya nggak kuat jalan, nggak kuat jalan sampai jauh nggak kuat. Karena kaki ini rasanya sakit, kebas, kesemutan dan lain sebagainya. Kaki yang kanan. ya. Jadi ini bapaknya juga punya keluhan sakit kebas-kebas ya. Kadang-kadang sakitnya ini sampai nggak kuat jalan ya Pak ya. Kalau misalnya nggak kuatnya untuk misalnya sekeliling rumah ini masih Ya, kuat tapi ya apa ya? Punya kaki ya? Ya diseret-seret gitu lah. diseret-seret gitu ya, walaupun ini rumahnya cukup luas juga ya Pak ya, tapi kalau misalnya mau jalan tetap harus kayak diseret-seret gitu ya. Nah, upaya kalau yang hipertensi tadi kan sampai di rumah sakit. Kalau misalnya yang kebas-kebas nih, upayanya apa aja yang Bapak lakukan biar rasa kaki di kebas-kebasnya ini hilang? Pertama adalah pijet 1 minggu 2 kali. Jadi bapaknya ini sakit kakinya kebas-kebas ini sampai seminggu 2 kali pijet. Nah, ini 2 kali pijet ini tentunya ya Pak ya, ini pasti mengeluarkan biaya. Kalau boleh tahu kurang lebih biayanya berapa Pak? Biaya 1 pijetan, 150.000. Ya, kurang lebih biaya sekali pijetan itu 50.000 ya. Sedangkan bapaknya ini sampai seminggu 2 kali. Nah, kalau pijetnya ini sampai berapa kali Pak? Apakah sebulan atau bisa berbulan-bulan selama ini sakit? Oh ya, bertahun-tahun. Iya, 1 tahun aja banyak ya Bu harinya ya. Sedangkan ini bapaknya
terapi pijetnya bukan seminggu aja, tapi sampai bertahun-tahun. Yang artinya dimana kalau pingin sehat ini kakinya pingin sehat, udah banyak uang yang dikeluarkan ya Pak ya. Betul apa salah Pak? Betul. Ini keluhan dari Pak Kumaidi. Nah, kalau misalnya untuk Ibu Ulfa Atin, ini kalau boleh tahu keluhannya apa Bu? Ya itu tadi apa ritme jantung Ritme jantungnya kurang normal. iya, jadi kurang normal ya Bu ya. Yang dirasa ini apa Bu kalau misalnya ritme jantungnya kurang normal atau tidak teratur? Deg-degan itu kenceng. Deg-degannya kenceng. Ya, Deg-degannya kenceng ini apa tiba-tiba atau pas Ibu lagi ada kegiatan atau pas tidur? ya tiba-tiba. Kadang tiba-tiba walaupun misalnya nggak sambil aktivitas, tiba-tiba ritmenya duduk gitu ya. Bagusan. Cuma dari napas gitu. Nah, kalau misalnya pas aktivitas gitu kayak masak, nyapu, itu apa dia juga ritmenya deg-degan gitu atau tiba-tiba juga? Ya kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Nah, ini yang Ibu lakukan ya untuk ritmenya ini biar teratur. Ini apa upayanya? Ya pijat. Ya sama. Saya minum itu air apa? Kan. Buah belimbing. Buah, Belimbing keris. pucuk daun itu. Belimbing kering, belimbing keris. belimbing keris. Jadi itu ya. Jadi ibunya jadi ibunya juga untuk biar ritmenya jantungnya teratur udah upaya contohnya tadi seperti minum air belimbing wuluh yang pucuk itu diapain itu Bu? Dia enggak kedurnya bener enggak Nggak keluar. kencang. Itu langsung dimakan apa dibuat Saya minuman? buat minuman. Oh, Seperti teh. dibuat minuman seperti teh, betul ya Bu ya. Selain itu apalagi Bu yang udah dilakukan upayanya? Kepala banyak mengeluarkan keringat. Ini karena dari ritme jantungnya tidak teratur ini sampai keluar keringat di kepala aja. Kalau di badan-badannya? Ya keringatan tapi enggak seperti di kepala. Oh, yang paling parah tuh keringatnya di kepala. Nah, ini kan kalau untuk daerah Tegal Harjo ini kayaknya biasanya cuacanya dingin. Itu tetap masih keringetan. Meskipun dingin, keringetan. Masih tetap keringetan ya. Nah, tadi upayanya minum air belimbing. Selain itu ada lagi nggak Bu? Atau Air madu. Air madu juga. Ada Minum lagi madu, Bu? ya. Selain minum air madu? Pijet. Tapi pijet juga. Pijet juga. Tapi di mana itu kira-kira daerahnya? Juana. Oh, daerah Juana. Jadi untuk Ibu Ulfa Atinnya juga Bapak Ibu ya, udah banyak upaya ya. Contohnya tadi dengan minum belimbing wuluh, terus abis itu minum air jamu dan juga terapi pijet di daerah Juana. Nah, selama minum madu, minum belimbing, terus terapi pijet di Juana, ini kira-kira Ibu ada ngerasain perubahan nggak? Ya nggak ada. Ya kadang-kadang masih deg-degan gitu. Masih deg-degan gitu ya. Oke. Ya, itu tadi dari keluhan dari Ibu Ulfa Atin. Nah, kalau sekarang nih Pak Kumaidi ya, akhirnya ketemu terapi Happy Dream. Kalau boleh tahu terapi Happy Dream ini dari siapa Pak? Dari teman siapa itu namanya kalau? Oh, dari Pak Jainal ya. Jadi ini bapaknya tahu terapi Happy Dream dari teman. Nah, itu Bapak awal terapi itu kira-kira udah berapa hari nih terapi di Happy Dream? Udah berapa lama? Tanggal 10 kemarin 1 bulan. Pas 1 bulan. Oh, jadi Pak Kumaidi, Bapak Ibu sudah terapi di Happy Dream kurang lebih sudah 1 bulan. Nah, selama 1 bulan nih terapi di Happy Dream, kira-kira perubahannya di badan Bapak apa aja? Yang pertama, apa itu detak jantung, kemudian apa
Hipertensi. turun. Hip- Sekarang tinggal 130. Oh ya, jadi dari tensinya yang 190 semenjak terapi di Happy Dream sudah turun jadi 130. Tepuk tangan dong. Nah, selain hipertensi, Bapak tadi kan juga ada keluhan kebas-kebas ya. Bahkan sudah banyak upaya juga yang dilakukan. Nah, ketemu Happy Dream ini kira-kira perubahannya apa, Pak? Dan turun, makan enak, tidur nyenyak. Iya ya, selain hipertensinya turun, makannya enak, tidurnya enak. Iya, ada lagi Pak? Sudah nggak pijat lagi. Sudah pijat sama sekali, tidak pernah pijat sekarang. 1 bulan ini semenjak Sudah terapi di Happy tidak Dream pernah. sudah tidak pernah pijat lagi. Tepuk tangan. Ya, ada lagi nggak Pak perubahannya? Yang kaki sudah selesai, sudah sembuh. Iya, yang kaki sekarang sudah Sembuh. sembuh. Itu dari perubahan Pak Kumaidi. Betul ya Pak ya? Nah, kalau sekarang nih Bu Ulfa Atin, sekarang kan udah ikut terapi juga bareng Bapak ya. Nah, Ibu Ulfa Atin selama terapi di Happy Dream perubahannya apa aja? Sudah nggak ada keluar. Sudah tidak ada keluhan. Nah, yang tadinya tuh kepalanya kan katanya keluar keringat banyak. Iya. Nah, kalau sekarang tuh gimana Bu? Ya keluar tapi nggak banyak-banyak. Iya, walaupun cuaca dingin ini udah enggak Ya. tidak keluar keringat lagi banyak-banyak. Oke, tepuk tangan. Ya, walaupun tadinya keringatnya banyak, cuaca dingin, tapi ini sudah mulai berkurang ya Bu ya. Alhamdulillah semenjak terapi di Happy Dream sudah banyak perubahan. Dan karena sudah merasakan manfaatnya ya, sudah merasa enak terapi di Happy Dream, Ibu Ulfa Atin dan Pak Kumaidi akhirnya memutuskan untuk punya dokter pribadi di rumah, yaitu alat Smart Plus. Tepuk tangan. Nah ya, alasan Bapak sama Ibu untuk punya alat terapi di rumah ini kenapa? Satu, Ya, ini satu. sebagai dokter pribadi saya di rumah. Iya, jadi yang pertama satu sebagai untuk dokter pribadi di rumah. Yang kedua, untuk mengurangi biaya-biaya untuk pembelian obat dan pijat. Iya ya, jadi alasannya karena untuk sebagai dokter pribadi di rumah ya Pak ya, karena sudah yakin dan sudah percaya, sudah ada buktinya ya, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Dan kedua untuk mengurangi biaya pengeluaran yang tadinya pijet-pijet seminggu 2 kali, tapi semenjak ada terapi Happy Dream, Bapak Ibu, Pak Kumaidi dan Ibu Ulfa Atinnya sudah tidak pernah pijat lagi. Ya, ada alatnya di rumah, baik ya Pak ya. Semoga Bapak sama Ibu ini tambah sehat dan keluarganya juga tambah sehat. Amin. Sebelumnya terima kasih. Gamsa Hamidah, Salam Hamidah.